sumber dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tahan dulu Ayu, tahan dulu. Adeu, engkau bantu Ahmad Thomas ya, di pertanyaannya bagus. Kita harus kembali lagi menjelaskan doa untuk arwah. Tetapi John, kondisi gereja apa tadi Ayu? Laodicea ya? Ya, Laodikia. Laodikia. Tidak panas, tidak dingin. Yang ini kita namakan relativis. Tidak panas, tidak dingin. Sama saja, semua sama begitu. Maka di sini bilang gini, tulislah itu kepada sana. Kamu panas atau kamu dingin? Kalau tidak, saya akan memuntahkan kalian. Dalam pengertian ini. Ini penting sekali. Oke, lanjut. Terhadap mereka yang panas dingin ini, ayat selanjutnya akan mengatakan apa? Ayo. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihati engkau supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih. John, emas yang paling murni, doktrin, kekayaan yang paling berharga. Kamu jangan main-main, Laodikia. Kalian panas tidak jelas, dingin tidak jelas. Orang bilang ini kamu ikut, orang bilang ini kamu ikut. Pokoknya relativisme. Kamu lihat ini loh, doktrin yang benar, yang berharga, ajaran yang berharga yang bisa menyelamatkan engkau tuh seperti apa, nanti kita kaitan dengan Santo Paulus kepada Timotius nanti. Ini loh emas yang paling berharga. Kenapa kamu tidak mau itu yang paling berharga? Kamu pergi yang palsu ke sana sini, yang kebenarannya setengah sana sini, tapi yang berharga ini, yang emas murni ini kamu tidak mau. Ayo lanjut. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan. Juga minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Oke, lihat kebenaran itu seperti apa. Lanjut. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh. Oke. Siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama dia. Paulus bilang iman timbul dari pendengaran. Ketika aku mengetuk pintumu dan engkau mendengarkan suaraku, engkau membuka pintunya dan saya akan masuk untuk perjamuan dengan engkau. Makanya lanjut ayat terakhir. Siapa yang mendengar, siapa yang bertelinga? Siapa yang menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Ayo baca kembali. Engkau kukasihi, maka kuhajar. Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oke, ini bukti kasih kepada orang-orang muda ya. Tegurlah mereka. Tapi tegur dengan hati dan bagaimana menegur supaya persoalan mereka ini berbuat dosa, relativisme namanya. Tetapi semoga kita bisa menegurnya dengan kacamata Kristen, kacamata biblis.
Ayu Matius 18 ayat 15 sampai 17. Menegur dengan cara Apabila saudaramu berbuat dosa, dalam tegurlah. pengertian ini relativisme yang semuanya pikir sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Lanjut 16-nya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau Tugas gereja di sini penting sekali. Oke? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan otoritas diberikan kepada siapa ayat 18. Jangan lupa imam-imam, tolong ajarkan yang benar. Katekis, tolong ajarkan yang benar. Mereka yang ada di pastoral, kelompok-kelompok gereja Katolik yang di paroki, ajarkan yang benar. Ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Oke John, hati-hati dengan relativisme ya. Kalau begitu semua sama, Paulus tidak akan masuk jadi Katolik, jadi Kristen. Kenapa? Karena Yahudi juga kalau begitu selesai kan? Dan justru dia yang paling pintar di antara orang Yahudi. Orang-orang muda. Kenapa dia tidak tetap di Yahudi kan John? Kenapa dia pindah ke Kristenan? Galatia 1 ayat 13. Ayo. Galatia 1. Galatia 1 ayat 13 atau kiranya mau bantu. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya gereja Allah. Dia agama apa? Ayo. Dia agama Yahudi. apa? Yahudi. Nanti sebentar ayat berikutnya. Dia paling pintar, banyak. Tanpa batas aku menganiaya gereja Kristus. Seperti Protestan yang buat. Dan berusaha membinasakannya. Gereja, baca kembali ayat itu. Ingat, Paulus itu orang Yahudi. Dan dia berusaha untuk membinasakan gereja Kristus. Artinya Kristus punya gereja. Nanti kita bisa sandingkan dengan kisah 8, kisah 9. Oke, baca dulu ayat ini. Apakah Kristus punya gereja? Silakan. Ulang ayat 13 atau langsung ayat 14? Ayat 13. Saya mau tekankan dia orang Yahudi dan dia mau binasakan gereja Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas, aku menganiaya gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Lanjut. Dalam agama Yahudi pun, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Artinya, John, kalau bilang relativisme, kalau itu Paulus kenapa masuk ke Kristen? Bisa mengerti. Tapi kenapa dia bertobat dan masuk? Karena dia menganiaya gereja Kristus. Dan dia sendiri yang mengatakan, Kristus mencintai gerejanya. Gereja ini yang saya benci. Gereja ini yang saya mau bunuh dan mau menghancurkan. Dan Paulus mengakui bahwa Kristus sendiri dalam suratnya ke Efesus 5:25. Kristus mengasihi gerejanya. Kenapa Protestan membenci gerejanya Kristus?
Kenapa? Seperti Paulus, dia membenci waktu orang Yahudi, dia benci dan ingin menghancurkan dan membunuh dan membinasakan gereja Kristus. Nanti Paulus sendiri dalam pertobatannya dia tulis untuk Efesus, dia bilang seperti Kristus mencintai gerejanya. Saya membencinya dulu, tetapi Kristus mencintai gerejanya. Protestan dengar itu, kenapa kamu benci gerejanya Kristus? Sedangkan Kristus mencintai gerejanya? Ayo. 5 Efesus 5 ayat 25. 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bukan hanya mengasihi gerejanya, tapi menyerahkan diri untuk Tuhan. Jadi hati-hati teman-teman relativisme. Paulus membenci gereja dari agama Yahudi. Kalau relativisme, kenapa dia masuk Kristen? Dia bilang ada kebenaran di sana yang saya cari selama ini. Dan dia bilang satu gereja, satu tubuh, dipersatukan yang bertentangan itu dipersatukan dalam satu tubuh. Paulus sendiri. Kalau seandainya Protestan pertama itu Paulus, tapi Paulus tidak dirikan denominasi. Paulus menyalami gerejanya Kristus seperti dia menyalami Roma dalam Roma 16:16. Seperti dia mengakui bahwa gerejanya Kristus ini, yang Roma ini, saudara dan saudariku, sudah tersebar imannya di seluruh dunia. Satu-satunya surat Paulus yang mengatakan Roma, iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Kenapa kamu relativisme? Sampai Paulus sendiri mengatakan iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Ayo, Roma 1:7-8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, telah tersebar imanmu di seluruh dunia. Kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Adeo bisa turunkan ya atau siapa supaya atau Tega minta maaf supaya Ama Thomas mau. Oke, bisa. Oke, Thomas, John, engkau bisa mengerti. Hati-hati dengan relativisme. Makanya Yesus suruh Yohanes keras ya. Dia tulis kepada Laodikia, karena kasih kamu dihajar, aku menghajar kamu. Aku menegur kamu dan menghajar kamu. Yang benar itu seperti apa? Jadi seperti ini. Oke, John. Oke, terima kasih. Bisa mengerti, John? Iya. Olve, selamat malam. Salam. Terima kasih Om John. Ama sebentar, Ama Thomas, sebentar. Selesai dulu. Oke, sebentar disalam ya. Oke. John sudah selesai? Sudah bisa, Ma? Oke, ada. Oke. Oh, bisa. Terima kasih Om. Kosong. Kita salami dulu kitab kasih. Selamat malam Sudah Om. naik duluan tadi. Ama, engkau bertahan sedikit dulu. Kitab kasih. Ya, selamat malam Om, kita kasih. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Selamat malam. Salam kenal. Katolik, Protestan. Saya Katolik, Romo. Oh, iya. Ya. Yuk. Saya mengucapkan terima kasih atas pengajaran-pengajaran Romo yang semakin menguatkan iman Katolik saya. Yang selama ini kadang masih banyak pertanyaan dan akhirnya makin jelas dari apa yang Romo Hero sampaikan. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Romo. Oke, yuk, mantap. Oke,